Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Zaki Mutakin dari kelas KPIP dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi sosiologi komunikasi dan komunikasi massa. Materi kali ini yakni tentang pengertian sosiologi komunikasi, ruang lingkup sosiologi komunikasi, dan teori sosiologi komunikasi. Dan juga ciri komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, dampak dan peran komunikasi massa. Oke, masuk sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah cabang sosiologi yang mengkaji komunikasi dalam interaksi sosial individu dan kelompok. Studi ini berfokus pada media massa dan efeknya, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi mengkaji hubungan antara komunikasi dan kehidupan sosial. Ini mencakup beberapa aspek penting, yakni yang pertama, menjaga stabilitas sosial. Komunikasi mentransfer norma, nilai, dan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang sangat penting untuk menjaga tatanan sosial. Nomor 2, yakni membentuk identitas dan komunitas. Komunikasi membantu individu menemukan identitas mereka dan mereka menjadi bagian dari suatu komunitas. Selanjutnya nomor 3, menyelesaikan konflik. Komunikasi berperan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui negosiasi dan mediasi, serta menciptakan kesepahaman. Selanjutnya, teori-teori sosiologi komunikasi. Ada 3 teori utama yang digunakan untuk memahami fenomena sosial terkait komunikasi. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada simbol, bahasa, dan tanda. Makna tidak melekat pada objek, melainkan dibentuk melalui interaksi antar individu. Yang kedua, teori fungsionalisme. Teori ini melihat komunikasi sebagai bagian penting dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan dan stabilitas. Yang ketiga, teori konflik. Teori ini memandang komunikasi sebagai arena persaingan di antara kelompok dengan kekuasaan yang tidak seimbang. Teori ini sering digunakan untuk menganalisis kekuasaan, ideologi, hegemoni, di mana komunikasi dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang dominasi. Ya, sekian dari saya yang menyampaikan materi sosiologi komunikasi. Dilanjutkan kepada Mbak Jibrila yang menyampaikan materi komunikasi massa. Materi selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri adalah cara menyampaikan informasi kepada banyak orang menggunakan media massa. Biasanya komunikasi massa dilakukan dengan cara satu arah, dan informasi yang dikirim dari pengirim kepada audiens yang lebih besar dan beraneka ragam. Media yang digunakan untuk komunikasi massa seperti media cetak, radio, televisi, dan internet, yang sangat penting dalam menyebarkan pesan dengan cepat. Komunikasi massa sendiri mempunyai ciri umum. Yang dimaksud dengan ciri umum komunikasi massa adalah adanya jarak sosial antara pengirim dan penerima yang biasanya tidak saling mengenal. Ciri umum komunikasi massa terbagi menjadi 4. Yang pertama, audiensnya besar dan beragam. Lalu yang kedua, pesan yang disampaikan biasanya serupa untuk semua orang. Lalu ciri yang ketiga, komunikasinya satu arah, sehingga pengirim tidak segera tahu umpan balik dari audiens. Lalu ciri yang terakhir, yaitu komunikasi massa bergantung pada teknologi media, seperti media cetak dan platform digital. Komunikasi massa memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menyiarkan informasi atau to inform, yaitu media menyampaikan berita dan data tentang kejadian di masyarakat dan di dunia yang bersifat baru dan aktual. Lalu yang kedua adalah
mendidik atau edukasi, berfungsi sebagai saluran pendidikan, menyebarluaskan pengetahuan dan perspektif baru. Fungsi komunikasi massa yang ketiga yaitu menghibur atau to entertain, yaitu media juga memberikan hiburan lewat tayangan dan konten menarik dalam bentuk berita, cerita, sinetron, drama, musik, tari, dan lainnya. Lalu, fungsi yang keempat yaitu mempengaruhi atau to influence, berperan sebagai alat untuk mempengaruhi, contohnya dalam bentuk iklan, kampanye, dan propaganda yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Komunikasi massa memiliki dampak yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Dampak positif komunikasi massa yaitu meningkatkan kesadaran publik mengenai isu penting. Yang kedua, mempercepat distribusi informasi serta memperluas pandangan. Dampak negatif komunikasi massa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penyebaran informasi palsu. Yang kedua, komersialisasi yang berlebihan. Dan yang terakhir, pengaruh budaya luar yang dapat memungkiri identitas lokal. Peran komunikasi massa di era digital yaitu komunikasi massa sekarang interaktif dan melibatkan partisipasi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam membentuk pendapat publik. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu sosiologi komunikasi membahas bagaimana komunikasi mempengaruhi kehidupan sosial, menjaga tatanan, serta menyelesaikan konflik. Dengan adanya fungsi utama yang memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan membujuk masyarakat. Di era digital, komunikasi massa berkembang lebih interaktif dan partisipatif sehingga masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima tetapi juga sebagai penghasil informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang memahamkan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.